Halo Salaj, welcome back to HML Kica Channel. Jadi kali ini kita udah ada di segmen ngebaca. Nah guys, jadi di video kali ini kita bakal ngebacain gimana sih energi dari masing-masing personal Blackpink yang nanti bakal bikin lagu apa album solo, aku kurang tahu, tapi kayaknya mereka bakal solo masing-masing ya, menurut berita dan menurut netizen ya. Mereka bilang bakal comeback. Kira-kira Kak, kalau comeback nanti, bukan comeback sih, kayak kalau nanti mereka solo, kira-kira lagu siapa sih yang bakal lebih oke gitu ya, bakal lebih booming gitu. Kita coba buat baca energinya masing-masing antara Lisa, Jisoo sama Rose dan apa lagi satunya, lupa aku. Lisa, Jennie, Rose sama Jisoo. Nah itu aku nggak tahu. Jadi kita coba buat bacain kira-kira ini energinya siapa dulu nih, karena aku cuman taunya sama Lisa ya. Jadi aku bacain yang Lisa dulu ya. Oke. Gimana energinya Lisa nanti pas dia solo? Mana energi Lisa? Oke, aku rasa cukup. Kita coba buat ambil satu kartu dulu di sini. Kita buka kartunya. Wow, Two of Swords. Kita coba lagi ambil satu kartu. Aku sebenarnya pengen ambil satu kartu aja sih, tapi kayaknya ini bikin bertanya-tanya ya gitu. Oh, ada apa dengan energi solonya ya? Oke, kita udah ngambil 3 kartu di sini. Terus ambil satu kartu yang di sini. Kita baca Lisa dulu. Oke. Oh my god. Di sini kayak ada kayak triangle terus ya. Tuh kan. Triangle terus menggelegar gitu. Tapi ada lightnings di sini, Six of Lightnings. Lightnings ini suatu berarti yang menggelegar gitu, kayak petir menggelegar gitu. Three of Lightnings. Semua mata tertuju padanya gitu. Nah ini juga sama nih. Kita coba, ini kayaknya udah menggambarkan banget sih tentang solonya Lisa nanti gitu ya. Ada kartu lightnings, itu bagus artinya. Kita coba buat baca dari kartu yang pertama dulu ya. Enak sih karena kan Blackpink membernya sedikit, jadi bisa lebih banyak aja kartunya gitu loh. Karena kalau membernya udah 9, aku jadi pusing mau bagi durasinya gimana, nggak mungkin kan satu video 1 jam, mana ada yang mau nonton gitu. Nah di sini beruntung aja sih Blackpink 4 membernya. Nah di sini nanti comebacknya itu unpredictable, bukan comeback sih, kayak sorry aku salah terus. Jadi ini Lisa nih nanti pas dia solo, dia tuh akan jadi sosok yang unpredictable, jadi kayak nggak bisa ditebak gitu loh. Mungkin kalian berpikir nanti comebacknya bakal seperti apa, tapi nanti kalian nggak bakal bisa nebak gitu loh, unpredictable. Kira-kira ini konsepnya bakal gimana, bakal sebesar apa gitu. Ini bakal jadi unpredictable awalnya karena seperti tidak diduga-duga oleh publik sebelumnya gitu ya. Jadi di sini dia tuh nggak pengen terlalu gembar-gembor masalah lagu solonya nanti gitu. Kayak solonya itu nanti dia nggak bakal mau gembar-gembor, dia akan berusaha setenang mungkin dan berusaha menjadi se-unpredictable mungkin ya. Jadi di sini
dia menutupi ya, aku rasa dia menutupi nanti solonya bakal seperti apa nih. Jadi kalian bertanya-tanya ini bakal seperti apa, dan pertanyaan kalian itu atau tebak-tebakan kalian itu tidak bakal bisa menebak gitu loh. Ngerti nggak? Dia pengen jadi yang unpredictable, aku rasa Lisa ini di solonya nanti. Dan di sini energinya sama seperti itu ya. Dia tahu bahwa solonya itu nanti bakal jadi besar. Cuman di sini dia tahu peluang-peluang itu besar sekali dan bisa membuat dia jadi lebih high. Tapi di sini dia berusaha untuk tetap keep humble dan dia berusaha untuk menutupi itu. Jadi dia nggak pengen, konsepnya tuh mudah ketebak orang gitu loh di sini. Jadi energinya di sini aku ngerasa ya untuk solonya dia nggak pengen ketebak gitu, nggak pengen ditebak gitu loh. Maunya seperti apa, unpredictable banget. Tapi dia pengen menyaksikan show yang belum pernah ada gitu, kayak belum pernah dilakuin oleh yang lain gitu loh. Beda-beda, pokoknya beda lah gitu dari yang lain gitu ya. Mencoba untuk se-unpredictable itu dan merahasiakan itu dulu di awal ya. Tapi di sini di Temperance ya, ini solonya itu nanti akan membuat dia jadi lebih bersinar, aku rasa ya. Karena di sini ini bisa bikin dia tambah bagus karirnya, karena di sini bakal bagus banget gitu ya di solonya ini. Cuman di sini dia masih dalam proses menyiapkan hal itu. Walaupun dia udah kepikiran nanti kira-kira akhirnya atau hasilnya tuh bakal gimana. Cuma di sini dia masih mempersiapkan hal itu sih untuk solonya nanti ya. Dia masih mempersiapkan hal itu dengan sangat matang supaya dia bisa sampai ke akhir yang boom gitu, kayak gitu ya. Cuman di sini kartunya Three of Blossoms, ya benar di sini Three of Blossoms. Mungkin di sini bisa jadi lagunya masih tema tentang percintaan ya. Cuman di sini lebih ke apa ya? Lebih ke, coba dijelasin ya. Ini mungkin suatu tujuan yang mungkin dia belum capai gitu dalam solonya ini. Jadi untuk solonya ini dia sebenarnya siap gak siap sih, tapi sebagian besar dari hatinya siap untuk solo. Tapi di sebagian hatinya lagi, sepersekian persen kecilnya lagi dia masih merasa ragu gitu. Tapi di sebagian besarnya dia sudah merasa yakin. Nah di situ nanti energinya akan menjadi lebih memuncak pas nanti dia performance gitu. Karena di sini ini akan menjadi suatu hal yang bikin dia high banget. Nah di sini kan semua mata tertuju padanya gitu. Kayak ini bakal jadi sesuatu yang high, jadi sesuatu yang boom gitu. Nanti semua mata bakal tertuju sama dia, makanya dia masih hati-hati nanti karena dia jadi sorotan publik ya. Itu untuk Lisa Blackpink. Kita coba beresin kartunya dulu. Selanjutnya kita baca siapa lagi, Jennie ya, Jennie. Oke, kita coba buat baca Jennie. Jennie udah terlebih dahulu ya solonya. Apa aku masih perlu baca Jennie? Tapi dia kan udah selesai ya. Tapi kita baca aja lagi nanti kira-kira gimana. Atau nggak usah aja ya. Nggak tahu dah, ntar kita baca aja dulu tapi ya. Gimana karir solo ini. Oke, kita ambil 3 kartu aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti lebaran videonya nggak selesai kalau terlalu banyak. Ini seperti bertahan seperti dia yang kemarin.
Kalau Lisa kan dia pengen jadi unpredictable ya untuk solonya nanti. Kalau di sini dia seperti masih mempertahankan image-nya di solo yang sebelumnya. Jadi di sini kita ambil coba 2 kartu dulu. Tapi sama ini kartunya ya. Masih ada perasaan ragu sedikit. Untuk solonya. Jadi di sini kita udah ngambil 5 kartu buat Jennie. Bagaimana karir solo dia nanti. Jadi di sini Judgment ya. Dia sepertinya mempertimbangkan hasil yang mungkin sebelumnya dia sudah dapatkan dari lagu solonya. Jadi di sini dia lebih memperhatikan gimana apa yang diminati oleh viewer, apa yang diminati oleh yang mendengar musiknya, apa yang diminati oleh orang-orang gitu ya. Dia sangat memikirkan pandangan orang-orang terhadap karir dia gitu, terhadap lagu dia gitu. Dia sangat mempertimbangkan hal itu di sini. Ya berbeda dengan Lisa, dia tadi kan pengen jadi unpredictable, tapi kalau Jennie di sini dia kayak ibarat orang pengen bikin produk tuh mesti survei dulu gitu, mesti lihat dulu apakah ini disukai publik atau enggak gitu. Jadi di sini dia sangat mempertimbangkan penilaian dari kalian. Nah di sini untuk karir solonya itu, bentar aku coba pahami dulu. Aku mulai paham di sini. Jadi di sini mungkin masih tentang lagunya itu masih tentang suatu percintaan. Cuman di sini juga dia memasukkan kayak hal personal dari diri dia gitu. Ya kayak dia tuh pengen nyiptain, aku nggak tahu betul ini lagu dia yang nyiptain atau dia juga ikut campur atau enggak dalam konsep lagunya. Cuman di sini dia menyelipkan suatu sisi personal dari dia di sebuah lagu ya. Dalam sebuah lagu dia menyisipkan suatu hal yang personal dari dia, dan di sini dia memutuskan untuk tetap bertahan pada image dia gitu. Mungkin image dia apa sih, kayak kelihatan jutek gitu, tapi bukan jutek ya, kayak cool gitu ya, cool dan kelihatan kayak queen gitu, kayak kelihatan angku tapi kayaknya keren gitu loh. Nah di sini dia masih mempertahankan hal itu sih untuk solo, untuk nanti dia karir solonya dia masih mempertahankan itu di sini. Kesan itu dia masih pertahankan, dan di sini untuk masalah solonya itu dia, nah ini dia sebenarnya dia berbeda dengan Lisa. Kalau Lisa tadi kan dia menyimpan itu untuk menjadi unpredictable, tapi kalau dia di sini menyiapkan hal itu, tapi sementara ini dia masih simpan dulu sih. Kayaknya lebih kayak ke nggak pengen nanti lagu ini nanti jadi gimana ya, kayak ya nggak pengen ditiru sama orang gitu. Bisa jadi kayak gitu sih, kayak nggak pengen ditiru sama orang. Dia pengen kayak menyimpan ini dulu untuk suatu hal yang besar gitu. Tapi di sini dia tidak berusaha menjadi unpredictable seperti Lisa. Dia lebih ke prepare, tapi dia nggak mau gambar-gambar dulu. Cuman di sini dia juga mempertimbangkan pendapat publik atau keadaan publik saat ini, kira-kira lagi sukanya yang apa gitu. Dan dia juga menyelipkan hal yang dia rasakan di entah lagunya entah apa itu, tapi dia menyelipkan suatu hal yang dia rasakan personal juga. Di sini King of Blossoms di sini untuk itunya nanti ini bakal disukai berbagai kalangan nanti lagunya, bisa dari yang tua sampai yang kecil, sampai yang muda, sampai yang tua, yang muda itu suka semua lagunya ntar. Kayak ini bakal disukai berbagai kalangan dan berbagai usia lagunya ya. Waduh, ini bagus sih, nggak kalah menarik dari Lisa tadi. Kita coba buat cari tahu setelah ini Rose.
dan Jisoo. Aku nggak tahu penyebutannya, jadi kalau seandainya salah mohon dimaafkan ya, karena aku juga nggak tahu. Nah di sini kita coba buat baca kira-kira nanti solonya Jisoo seperti Rose dulu ya, Rose seperti apa. Ada yang bilang Roje panggilnya, takut salah lah aku, yang aku bisa baca aja lah. Oke, aku bakal ngambil 3 kartu seperti tadi. Nah di sini kita coba buat buka dulu. Wow. Ini juga menarik sih, Rose seperti namanya kayak bunga. Di sini juga ada bunga ya. Kita coba ambil 2 kartu lagi di sini. Ini juga menarik sih energinya untuk solonya dia gitu. Oke, kita ambil 2 kartu. Di sini ada 5 kartu seperti tadi, masih ada Three of Nuggets dan Two of Pearls. Oke, jadi di sini kita coba buat baca energinya. Untuk solonya itu nanti dia akan seperti ini. Di sini solonya itu nanti bakal gimana ya? Susah buat jelasinnya, cuman di sini dia tuh sangat mempertimbangkan apa yang nanti dia persembahkan buat publik. Itu dia sangat pertimbangkan hal itu. Jadi baik buruknya itu kayak perfectionist, lebih kayak ke perfeksionis sih di sini. Berbeda dengan Jenny tadi. Kalau Jenny kan tadi dia lebih ke apa ya? Lebih ke ngelihat pasarnya gitu, sukanya gimana atau bagusnya gimana. Tapi kalau di sini dia lebih ke perfeksionis, lebih kayak kurangnya di mana gitu, terus apa aja yang mesti di up gitu, kayak lebih ke pengen perfect banget nanti pas dia solo gitu ya. Lebih mikirin itu sih, lebih ke mikirin masalah perfect atau enggaknya gitu ya, dan berusaha menjadi yang terbaik gitu. Di sini The High Priestess, di sini dia seperti nanti itu kayak ada 2 sisi nanti ya, seperti dalam solonya itu nanti ada 2 sisi seperti bad or good gitu. Oke, ini suatu perbandingan dari sikap yang baik ke sifat yang bad gitu. Ini bukan dianya ya, bukan, tapi ke kayak konsepnya ntar gitu. Konsepnya mungkin bisa jadi tentang lagunya atau mungkin konsepnya seperti itu sih. Lebih konsepnya seperti itu, lebih kayak unik gitu, unik ya. Nah ini sama, ini menggambarkan hal yang sama seperti kartu ini ya. Jadi kayak menampilkan suatu 2 sisi sekaligus di dalam satu kayak 2 in 1 gitu. Kesan feminimnya dapat, kesan coolnya dapat juga gitu. Nah itu sih lebih ke situ untuk lagu atau untuk solonya itu ntar. Nah di sini di Three of Nuggets itu ini tentang dia yang mencoba untuk menyatukan two in match di dalam solonya gitu. Kayak dia tahu ntar nanti konsepnya ini bakal unik ya, jadi dia coba buat menggabungkan itu gitu loh, kayak menggabungkan itu menjadi satu kesatuan gitu ya. Dan di sini nanti hasilnya itu menjadi seperti menyihir, kayak menyihir orang-orang yang ngelihat karya dia nanti gitu. Kayak ini tuh
magical gitu, kayak magical banget gitu, kayak apa sih, kayak mengagumkan ya, hasilnya akan menjadi hal yang mengagumkan gitu, wow gitu ya. Seperti itu untuk Rose. Ini unik sih, aku juga penasaran nanti Rose ini gimana comeback solonya, karena di sini dia menampilkan kesan yang misterius tapi apa ya, tapi unpredict gitu. Nah di sini kita coba buat baca siapa lagi. Lisa udah, Jennie udah, Rose udah, tinggal Jisoo. Oke, kita coba buat baca Jisoo nanti solonya seperti apa. Oke, aku rasa cukup. Kita coba buat ambil 3 kartu di sini. Oh, the world. Ace of Cups. Kita coba ambil lagi. Oke, kita ambil 2 kartu. Oke, di sini udah mulai aku baca energinya nanti pas solo gimana. Oke, oh my god, Vapor Blossoms. Di The World. Di sini kalau seandainya konsepnya itu ya, dia lebih kayak belajar dari yang lain gitu. Belajar dari yang lain, dari sekitar, dari hal-hal yang menginspirasi dia. Jadi kayaknya di sini dia tuh banyak banget buat cari referensi tentang nanti solonya itu akan menjadi seperti apa. Dia menggabungkan semua hal yang menurut dia baik ya, dari yang dia panut gitu. Mungkin dia melihat yang sebelumnya Jennie bakal seperti apa, Lisa seperti apa, Rose seperti apa. Nanti dia akan mencoba buat mengambil yang mana sisi bagusnya kira-kira, coba mencari mana konsep yang terbaik gitu, kayak mencari referensi tidak dari satu sisi tetapi dari banyak sisi sekaligus. Nah ini bakal jadi hal yang menarik karena apa, karena dia pasti jadi kayak tahu kira-kira kalau yang ini gimana kurangnya, dia yang perbaiki, jadi dia coba buat menggabungkan itu semua gitu, unik. Nah di sini Ace of Cups ya. Ace of Cups itu seperti seseorang yang masih menunggu kesempatan ya, masih menunggu suatu harapan yang besar yang dia punya. Jadi kayak dia tuh punya harapan yang besar terhadap solonya ini sebenarnya. Dia punya harapan yang besar dan dia mempersiapkan sebaik mungkin untuk solonya ini. Nanti dia juga berharap, tapi dia juga berharap keberuntungan itu memihak kepada dia gitu ya. Kayaknya di sini dia berharap suatu keberuntungan. Cuma di sini apa ya? Dia terlalu terbebani oleh hal itu jadinya. Dia berharap besar tapi dia juga jadi kayak kepikiran terus, jadi beban juga pada akhirnya dalam menjalani proyek solonya ini. Jadi apa ya, kayak terlalu banyak yang dia pikirkan, terlalu banyak asumsi yang bakal dia nanti gabungkan jadi satu supaya konsepnya nanti menjadi perpaduan. Tapi di sini dia tanggung jawabnya juga besar untuk hal itu karena itu tidak mudah ya. Tapi di sini dia masih besar sih harapan untuk itu. Nah di Vapor Blossoms ini untuk lagunya itu nanti menampilkan suasana yang gimana ya, kayak dia semacam kayak broken heart tapi anggun gitu loh. Kayak tentang suatu hal yang broken heart tapi terlihat anggun gitu, kayak dari sisi yang buruk tuh, dari suatu hubungan tuh bakal menjadi, itu bukan berarti kita harus menampilkan suatu yang sad, sedih, galau, tapi menampilkan suatu yang anggun gitu ya. Kayaknya di sini lebih ke situ sih konsepnya. Nah di sini nanti pada akhir atau hasilnya itu membuat orang-orang tuh jadi sulit memilih karena lagunya ini unik, bukan kayak unik sih, tapi lebih dari unik gitu. Kayak gimana sih?
Jadi orang-orang tuh sulit buat milih, kira-kira ini yang bagus siapa sih gitu, karena ini juga bagus gitu. Orang-orang jadi bingung buat milih yang mana yang lebih bagus gitu, karena dia juga bagus gitu. Jadi orang-orang tuh jadi kesulitan milih gitu. Jadi konsepnya ini bikin orang-orang sulit buat milih gitu, kira-kira mana yang paling bagus ya gitu. Nah itu sih yang aku baca untuk solonya Blackpink. Nah durasinya juga udah panjang banget nih guys ya, berhubung udah panjang banget aku nggak pengen ngomong panjang lebar lagi, nanti kuota kalian habis. Jadi aku coba buat kalian yang udah nonton, terima kasih buat kalian yang udah nonton ya. Buat kalian yang pengen konsultasi pribadi, kalian bisa lihat kolom description box aku. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton, jangan lupa buat klik like, comment, dan subscribe-nya guys. See you.